Belok ke jari gua. Renggel jadinya. Jadi renggel. Dan ini dia game kita yang ketiga. Kita bakal langsung pindah ke map paling panas, map yang berpasir. Ini dia Miramar, di mana ada pesawat dari arah Valdemar menuju ke arah Torre Ahumada. Cukup membantu tim-tim Indonesia yang turun, terutama bagian PKD untuk BTR dan juga Minas Generales, di mana Aero masih berperang dengan tim Nova memperebutkan kota Minas Generales. Kemarin Bugis yang Aero paling enak nyebar, tapi tampaknya Aero mengincar gudang-gudang Los Leones. Berarti drop zone kita kalau di turnamen ya, drop zone The Caster. Yang gagal tapi. Iya, tapi kan itu target utama kita sebenarnya. Tapi Aero sama pas pikiran kayak kita. Kita kan Minas, pas ketabrak pindah LL. Betul. Minas itu tempat yang kurang worth it kalau pengen ditabrak 2 tim. Karena apa yang diperebutin gitu pas. Betul. Kalau Minas pun biasa ya, nggak mungkin satu tim turun di Minas berempat. Biasa kan nyebar ke Junkyard, nyebar juga ke arah Labanditanya, nyebar ke arah Graveyard. Itu kan bisa 2 Minas, satu Junkyard, satu lagi di Paling maksimal itu Graveyard. Minas 3. Tiga Minas itu- 3 itu dibagi high groundnya 1, low groundnya 1, Iya. yang kepisah di sebelah kiri yang high ground jalan itu 1. Itu pun rada miskin. Kalau Betul. bertiga, kalau berdua pas lah, kalau berdua. Kalau berdua pas. Kalau Minas harus nyebar, sedangkan sekarang kan mereka nggak tahu nih Nova bakal nabrak atau enggak. Nova pun langsung nyebar. Dengan informasi ini mungkin next game ya dari Aero bakal nabrak langsung ke Minas. Mungkin ya. Baik lagi kita bukan orang dalamnya Aero Tapi pun Los BTR. Leones kosong loh tadi. LL kosong total ya? LL kosong, jadi bener-bener cuma Aerowolf aja yang ngambil di arah LL. Sementara dari arah Pekado masih terjadi penumpukan, masih ngotot-ngototan untuk memperebutkan daerah tengah yang ada di Miramar ini. Betul, nampaknya BTR juga nggak berubah. Mereka mengambil arena ya, ketimbang dengan apartemen merah. Nampaknya sudah ada Mirado yang terdengar juga, langsung gaspol aja tapi belum ditemukan posisinya. Lemparan bom masuk dalam rumah, meledak tapi belum mengenai anggota dari tim Konina Power. Prediknya bagus banget tadi dari lemparan granatnya. Dari kanan biasanya orang langsung ke kiri, nggak naik ke lantai atasnya lagi. Tapi ternyata pergerakan dari yang looting lebih cepat dibandingkan granat yang dimasak sama Zuxi tadi kalau nggak salah ya. Betul. Luxi ya, Luxi sama Luxi tadi. Ya, tapi bakal Oke. kayak ini fight cukup lama sih harusnya. Namanya Pekado ya, pasti fightnya lama. Pastilah. Tapi di luar Pekado ada tim Archery ya, ASL, yang sudah mengintai fight antara KP dan juga BTR. Tapi Cool tampaknya Boy. Cool Boy akan bertemu dengan Ice. Siapa yang lebih dingin kali ini antara Ice dan juga Cool Betul Boy? sekali. Kita bakal lihat the battle of the cold kali ini. Siapa yang bakal menang tampaknya dari Ice dan juga Cool Boy. Sama-sama dingin ya, sama-sama tenang bermainnya, tidak Tapi ini bukan berapi-api. Ice-nya pacarnya Piu ya, bukan ya? Ice versi cowok. Ini Ice versi cowok. Oke, Ice versi cowok versus Cool Boy. Bukan Bad Boy ya, Bukan. Cool Boy. Cool Boy. Oh, di spray langsung dari arah belakang, belum bisa menumbangkan satu player di arah Tayo. Kali ini Cool Boy mencoba peruntungannya tapi tertutup. Ada satu lower ground yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Ice. Kata benar pas. Kalau dingin bertemu dingin itu bubar. Tapi negatif-negatif jadi positif. Makanya bubar, sama-sama hidup. Oke. Coba kalau api ketemu api, Wah. panas ketemu panas. Fireboy ketemu hotboy gitu kan. Waduh. Bakaran, Mbak. Api ketemu api makin gede apinya. Iya, makanya perlunya air dan api ya. Betul, makanya kita butuh penyeimbang. Makanya kalau orang nyari pasangan itu nggak nyari yang sifatnya tuh langsung bener-bener sama gitu. Pasti nyari ada kekurangan, ada kelebihannya supaya saling mengisi, cuy. Kayak puzzle. Kayak puzzle. Kalau puzzle semua bentuknya sama, Ya nggak? ya jadi sih, bro. Gimana sih? Kita mau kasih perumpamaan, tapi terpatahkan. Gimana sih? Kalau puzzle semua bentuknya sama, ya jadi, bro. Ya bener sih. Bener kan? Iya. Bentar guys, kita Sabar. pikirin dulu perumpamaannya ya, sambil ngelihat setupnya Bigetron sama tim KP. Apa sih? Apa sih, what the heck? Waduh, Aduh, hack. ngebug otak gua. Apa ya? Ini ngeframe. Ngeframe. Oke, yang lagi nonton di YouTube jangan lupa di like ya. Kita udah ngehit angka 67.000 like. Saat ini kalau gua refresh kita sekarang tembus di angka 68. Yang nonton udah 100.000, kita naikin dulu like-nya sampai 100.000 baru kita naikin ke 120.000. Let's go. Betul. Yang lagi nonton di YouTube, yang lagi nonton di Nimo, jangan lupa spam hashtag Indopride, spam bendera Indonesia juga. Betul, kita ramaikan kali ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap Indonesia, terhadap BTR dan juga Aerowolf yang lagi bertanding kali ini mewakili negara kita. Betul sekali. Oke, masih bertemu di arah Pekado. Belum ada daerah lain yang disorot oleh observer kita karena observer aja nggak sabar ngelihat perang BTR sama tim KP. Tapi gue suka loh observer, dia nggak buru-buru pindah ke individu-individunya. Dia mengambil waktu juga untuk ngedrone, memastikan untuk penonton tuh tahu posisi BTR tuh di Setupnya mana. seperti apa. Betul.
Karena Itu kalau kita yang cuma gua di suka, wah cuy. tuh Ryzen sampai naik ke atap. Itu bisa naik ke atasnya lagi tahu. Bisa naik lagi ya, tapi Bisa, kebuka bisa. jadinya. Ini full lock sih. Ini dua-duanya saling full lock yang bisa ngepecahin deadlock-nya ini kalau ada yang knock atau ada yang berani keluar dari posisinya. Kemarin itu gua ngeliat tips and trick supaya lu bisa naik ke atapnya. Lu nggak langsung lompat dari pintu naik ke atas, itu kan level satunya. Dari besi. Buat naik ke level atas lu ambil pinggirannya. Jadi lu ntar kayak nge-climbing. Ambil ke kirinya, lompat, nanti lu kayak apa sih nge-vaulting gitu loh. Voting ya. Nah, baru naik ke atasnya. Nge-parkour jadinya. Nah, naik atas ya. jadinya nge-parkour, itu dia. Wah, double TOP kali ini tampaknya PW88 cukup bertemu dengan orang-orang lain dan Luxi dengan karnya menemukan headshot. Pak, pindah aja balik ke Pekado, Pak. Jangan lama-lama, Iya. Pak. Kita udah nggak penasaran lagi sama Golden Merado ya, tapi sepertinya bakal ditembak langsung dari arah lower ground ya, di spray menuju ke arah Merado lain. Belum ada yang berhasil diamankan di fight yang terbuka. Kita bakal fokus lagi karena Pekado karena tadi sudah berhasil menumbangkan satu player yang ada di apartemen biru, tapi setup Bigetron untuk melakukan push masih terlalu jauh. Mereka butuh step by step lagi untuk mendekat ke arah apartemen biru. Betul, dari tim BTR nampaknya sudah maju ke depan setelah dari Luxi berhasil menekan satu player KP. Langsung dimajuin dan dapat posisi kali ini di daerah Pekado. Apartemen merah sudah memiliki kekuasaan dari BTR dan toko-toko kiri ya. Bangunan kiri sedang coba di take down sama Ryzen, tapi tampaknya Ryzen kena beberapa peluru Awas. tambahan juga. Langsung maksa dia untuk mundur di balik broken wall dan Ryzen lagi ngokang bom. Berhati-hati Ryzen di balik broken wall. Ada yang menunggumu kali ini, ada seorang Axer yang sedang menunggu Ryzen kali ini. Betul, sementara Ryzen juga sudah mulai berpindah, mereka bermain dengan lebih rapi lagi. Ryzen sudah masuk ke dalam bangunan ini. Belum ada pergerakan yang lebih pasti lagi, bakal dilempar granat terlebih dahulu untuk membuka jalan Ryzen bergerak demi sedikit demi sedikit maju ke arah apartemen biru. Yang Iya. harus diwaspadain itu, yang harus didapetin informasinya ini. Ini orang Si nih, Xer ini harus Axer. dicari banget informasinya. Jangan sampai lengah ketika Ryzen nge-push tiba-tiba di HBD. dia kalau sampai mati itu langsung kayak pecah pertahanan dari tim KP. Sebelah kiri broken wall langsung terbuka, bisa nyebrang jalan juga, bisa menuju ke arah apartemen. Jadi memang si Axer ini menjadi kuncinya. Dia nggak akan buka badan, dia nggak akan coba ngepick. Dia Ya. akan coba nge-HBD anggota Lihat, BTR dia yang lewat. fokus banget kalau lo lihat facecamnya. Bener-bener matanya terpaku ke arah layar HP-nya. Betul. Fokus berdiam diri, keram-keram tuh paha ya. Kalau zaman dulu pas, gue ketahuan main game, mata gue sedekat itu sama layar. Hah? Dimarahin sama nyokap gue. Kalau sekarang Udah normal. normal ya. Ah, Wolfie ngapain? Main game nggak apa-apa, menghasilkan. Coba zaman dulu pas. Nggak, lu kayak main, misal kayak dulu main di TV gitu kan. Main game di TV, lu nempel deket sama TV. Pasti dimarahin sama nyokap lu, disuruh mundur kan. Pasti. Sekarang main game HP, Jangankan main konsol waktu itu ya, kayak lu nonton film aja deket gitu kan. sama TV terlalu dekat pasti diomelin. Dan orang tua zaman dulu kan barbar cuy. Gua zaman dulu tuh pulang maghrib nggak pulang, masih main. Pas pulang dicabein, kurung di kamar mandi. Zaman gua. Kalau anak-anak zaman sekarang kan hukumannya nggak sampai separah itu. Kalau separah itu kan ntar diaduin. Diaduin. Perlindungan anak, Bos. Betul. Nggak bisa, Sekarang nggak ini bisa. pas, HP disita. Oh, HP disita. HP disita aja sekarang masih ngambek. Ada bocah yang marah-marah gara-gara nggak dibeliin HP. Ada ya? Ada. Ada. Nggak mau pulang. Maunya digoyang nggak? Oh, Nggak mau pulang. Kalau mau aku pulang beliin HP dulu. Astaga. Ada yang kayak gitu, ada. Dede, teman-teman yang lagi nonton Soundman jangan kita kayak gitu juga ya. kayak gitu loh zaman dulu. Apa? Wih, bandel banget. Siapa? Soundman kita. Oh iya, sama kita gitu. Heeh. Dan sekarang aduh, untungnya ya. Untungnya tuh peluru Wah, miss semua. Kena Miss mobil dari semua. badan tapi kena mobil. ITB-in sama mobilnya. Untung Miradonya pas ya. Ini nggak kaleng-kaleng pas. Dari badannya ini belum ada dempulan. Jadi nahan peluru pun ketahan semua. Padahal tadi Miradonya yang kebuka loh. Kebuka iya. Yang nggak ada atapnya. Ada cover kepala. Betul, nggak ada. Itu kayaknya lagi diliput. Mirado mahal tuh. Bisa lipat ya, masuk Bisa di dalam ya diliput, atapnya. bisa dikeluarin, bisa dimasukin ya. Gak sunroof doang ya. Yoi, nggak sunroof doang. Sunroofnya semua langsung kebuka. Apa sih convertible ya? Apa sih Aku lupa kurang gue tahu namanya. namanya sih. Mobil gua kan butut ya, nggak ada itu-ituannya. Tapi alhamdulillah lah ya. Ada atap untuk bekerja coba. Ada. Jadi pas berangkat nggak kehujanan, alhamdulillah. Kita harus mensyukuri apa yang udah kita dapatkan guys ya. Betul. Makanya udah dapet cewek cakep diselingkuhin. Astaga. Nggak bersyukur kau ini ya. Lihat di luar sana banyak yang berdoa nyebar-nyebar foto biar didapetin. Tapi yang Gonzo. ini bakal dipus menuju ke arah kasino. Dan di end juga sekaligus ya. Dari BTR tampaknya hampir menumbangkan lagi satu pemain dari tim KP. Tembakan Luxi yang begitu panas. Best sniper in the world kali ini ya. Sudah mulai menggunakan snipernya. Dan sudah mulai mempressure pergerakan dari tim KP. Yes, dan sepertinya tadi dua orang yang ada di apartemen biru udah mulai memecah loh. Tinggal satu orang aja di arah apartemen biru. Mereka semua nge-split, mereka semua mundur lagi menuju ke arah gudangnya. Sedikit mendekati ke bangunan L, namun belum ada setup ke arah bangunan L. Mereka masih
nge-stick dalam satu komplek yang sama di dekat apartemen biru. Betul. Tapi inilah TBP ya. Ketika lu memiliki rumah yang enak, strategis dan Luxi sudah nggak perang, mengontrolnya. rebahan di kasur. Orang lagi perang, dia rebahan di kasur. Juara dunia bebas. Dia datang untuk tidur, bukan Iya, berperang. betul. Juara dunia bebas, bro. Bebas ya. Bebas. Ini apa, power nap. Iya. Tidur dulu setengah jam. Enak banget ngepronnya di kasur tadi si Luxi ya. Oke, udah mulai memberikan setup berikutnya, menahan laju push dari Red Aliens. 3 pemain dari Red Aliens sudah berada di arah kasino. Sementara itu kita bakal lihat sisi yang lain terlebih dahulu di arah rumah bata. Loops sudah mulai transit ke tempat baru mereka lagi. Loops ya. Setelah game pertama, game kedua ya. Kayaknya Loops kurang bagus ya mainnya 2 game pertama ya tadi ya. Yang pertama kan di HBD di mana? Shaq. Yang kedua juga tadi kayak nggak terlalu lama sih bertahannya di game kali ini ya. Tapi game ketiga ya semoga Loops bisa menemukan performa terbaik mereka juga. Dan kita bakal juga fokus ke PW88 yang sedang fight dengan tim FUT. Sudah berhasil menang 1 Korpai kali ya. Dia nggak ke take down. Jadi itu bintang shooter baik tuh. Apa? Korpai dapetin 1 knock itu karena surprise pick. Nggak Surprise tahu pick. kan dari footballis nggak tahu di high groundnya ada orang atau enggak, Tapi- tiba-tiba dep knock. ada apa dengan PW88 dan Footballis? Game sebelumnya juga sama, trading kan yang si Korpai sama satu pemain dari Oh iya. Footballis. Yang di Vikendi, oh di ini ya. Erangel. Apa yang di Vikendinya? Vikendi. Soalnya tadi mereka juga fight loh. Sering ketemu juga mereka di awal-awal game pas lagi rotasi. Kenapa ya dua Berarti ini? jalur rotasi dua tim ini secara nggak langsung samaan. Bro. Mirip-mirip, makanya mereka Betul, sering bertemu mirip-mirip. ya. Tapi kan baru 2 game pas ketemu nih. Kita Minggu lihat besok apakah- harusnya udah mulai bisa adaptasi lagi sih. Itu dia. Tapi balik lagi pas, minggu kan 4 minggu nih. Minggu 2, minggu 3 akan menjadi minggu yang paling membosankan untuk liga-liga. Gua kayaknya lebih boring di minggu 3 sih kayaknya. Iya, itu Menurut gua ya. itu paling mateng ya kan. Iya. Minggu 3 tuh udah kayak minggunya orang udah pada adaptasi. Minggu keempat itu tergantung dari placement pointnya. Kalau gapnya jauh, udah pasti mainnya agak sedikit boring buat di minggu terakhir. Tapi kalau gapnya tipis-tipis, itu semua masih tryhard banget. sampai akhir pun seru. Sampai akhir pun pasti seru. Wah, kita bakal lihat ada yang seru lagi kali ini dari tim KP bakal di HBD oleh tim. Oh enggak, sebaliknya Kebalik, BTR di HBD kebalik. oleh KP lumayan nyambung. low. Axer belum menemukan target lagi dari BTR, tapi kita bakal dari BTR. Microboy bakal maju ke depan, spray down dengan AK tumbang 2, tapi Oh. trading kan dalam cukup bahaya kali ini karena dari anggota-anggota KP lainnya akan cuma nge-backup. Harus di-revive 2 lawan 2 harus di-revive cepatnya. Di luar ada Ada backup step. juga dari anggota BTR lain, Oh, tapi kita BTR. bakal apakah dari KP bakal berani nge-push atau enggak, tampaknya tidak. Tidak. Tinggal satu berarti KP. Ditinggalin. Satu. Oh, weh, yang dua kok di sini ya? Temennya ditinggalin. Oh, itu strategi mereka, coy. Pura-pura kita semua masih di PKD, tapi yang duanya cabut duluan. Oh, jadi udah meta baru nih, Strategi. bukan knock 3 Hit and run. bukan knock 3 rotasi tapi hit and Bukan. run sekarang. Hit and run sekarang. Hit and run ya. Tembak dan lari. Bukan. Kalau hit and run kan habis ngenokin kabur kan. Itu Ah. yang lama tuh meta lama. Oh, Sekarang itu nama- meta lama ya, meta iya. awal-awal ya. Meta awal-awal. Sekarang nama metanya decoy. Oh, 1 stay di rumah, 2 kabur. Yang 1 sosok ngerusuh-ngerusuh gitu biar dikira rame. Itu gua tahu tuh istilah yang lain tuh Diko ya. Apa tuh? Ya istilah di tempat yang lain. Enggak, itu strategi beneran di Iya, cuma untuk di PUBG Mobile gua baru denger ini. Istilahnya baru lo pakai yang sekarang kenapa gitu kita pakai loh. sekarang. Iya, baru kepake Jadi sekarang. decoy itu kan buat nyari perhatian pas. Jadi dia yang menembak, caper betul. Dia nyari perhatian lawan supaya ke dia yang lainnya bisa punya waktu bebas untuk bergerak dikit. Dan kabur kemanapun kayaknya apes buat KP ya. Nggak bisa kemana-mana, tetap satu pemain mereka ke pick up sama tim lain juga. Dan saat ini kita bakal melihat Blue Beast dan juga Wih, tim backup. Aerolov ditembak ternyata oleh Spawn Di-bait. tanpa disadari. Nice bite dari tim Aerolov. Serigala kalau berburu emang kayak gini, Iya, selalu ada umpannya. dan serigala tidak pernah sendirian. Betul. Langsung datang menyerbu. Main berdua doang? Oh iya juga. Lah iya ya, mereka main berdua doang. Bos, ini turnamen dunia, Bos. Tapi peraturan tetap peraturan. Mungkin telat kali Bro ya. Telat. Karena balik lagi guys, kalau di turnamen internasional kayak gini waktunya tuh ketat banget. Lu telat semenit aja dari rules book ketika ditentuin main jam segini lewat segini. Ya main jam segitu. Detik itu udah berubah ke menit baru yang ditentuin, tinggal. Betul. Karena kalau di turnamen ketangkep juga sama dunia tidak ada yang namanya nunggu-nungguan. Tampaknya BTR juga nggak akan menunggu. Langsung dikelarin KP Koonina Power di belakang ke arah lobby. Itu dia tadi lagi bikin konten kali ya, main cuma berdua. Duo squad di PMGC cek. Duo squad di internasional cek gitu ya. Masuk di sebuah aplikasi ya. Pale pampale papale. Editor berkelas. Tapi kita bakal lihat kali ini ada Aduh. battle juga antara Loops dan juga BTR. Spray down dari Karilio. Hampir
Bang, Pak, weh, lagi fight. Pak, lagi fight, Please Pak. lah, layarnya ditukar, please. Aduh, production kita juga geleng-geleng karena cuma terima gambar dari sana, saudara-saudara. aduh, tampaknya kali ini dari tim Loops bertukar knock, tapi Veteran lebih dalam bahaya. Veteran Karena kedua ya? Luxi ikut ke knock juga kali ini dan mereka ke knock di luar area blue zone. Aduh, ini sepertinya nggak bakal bisa diselamatkan lagi Zuxinya. Luxi juga masih dalam posisi yang sangat membahayakan. Ryzen berada di area yang terbuka, tapi cover dia cuma satu pohon kecil tadi. Ya, tinggal Ryzen seorang diri yang bertahan. Kita doakan bersama Ryzen bisa bertahan dan memaksimalkan jumlah placement point timnya ya. Yap. Kena kira headshot. Oh my god, Bigetron dipulangkan cuy ke arah lobby. Tenang, masih ada 2 match lagi. Masih ada Sunhawk, masih ada Irengel. Masih ada Sunhawk, masih ada Irengel. Oke, aman guys. Kita bakal lihat A7 dulu yang bakal close combat bersama dengan tim Secret. Kali ini masih bermain di arah Broken Wall. Backup fire yang cukup baik kali ini. Bermain di arah luar dan sudah mulai terlihat proning shoot yang gagal. Masih mengatur tempo untuk melakukan pick dan Yuhaik mendapatkan 1 player lagi dari A7. Akan dikonfirm menjadi sebuah kill, dibiarkan bleeding out begitu saja. Last man standing dari Alpha 7 berada di arah bukit belakang. Iya, dari tim TS rapih banget mainnya, Dipanci. dipanciin sama Yuhai. Dan kita bakal dari tim Secret sudah menemukan 3 lawan dari tim Alpha 7. Tapi kita bakal kali ini dengan Aerov yang bertahan, dapatkah mereka akhirnya mendapatkan game yang maksimal poinnya pada game kali ini ya? Ya, tapi setidaknya BTR tadi kalau nggak salah dapat 3 kill. Ya. 4 ya? 3. Yang tadi satu yang Enggak. oh itu nggak ke N. Beda Nggak orangnya KN. ya. 3 anggota KP. 3 berarti ya cuma 3 total poin doang karena di posisi 15 itu nggak ada placement point. Betul. Sementara dari ASL yang sedang menyeberang jalan digapin langsung sama Secret Jin, dipotong rotasinya, bahkan dicari kolong mobilnya untuk mendapatkan finishing point. Gak bisa kemana-mana lagi, mau ngumpet di ban pun gak akan bisa cuy. Gak akan bisa. Tap. Belum menemukan target juga. Kita bakal di lain sisi PW88 juga mulai ke knock. Bluebeam City, OP, Ak yang bangkara lobby dan tampaknya BB dengan 2 anggota mereka bakal bertahan melawan ASL. Dan mendapatkan poin juga kali ini. 1 poin bagi tim Blue Beast. Yang ngehit duluan Absurd Slayer, Yang dapat killnya, Blue Beast. yoi. Oke. Memang hidup itu kadang tidak adil ya. Yang ngedeketin Yoi. siapa, yang jadian siapa. Oke. Ya, emang gitu lah ya. Emang begitu Ya, lah. hari-hari emang boy. begitu. Yang ngincer diskon siapa, yang dapat siapa gitu kan. Haru dan Airwolf kali ini bakal nge-push pertahanan dari tim X. 2 pemain sudah mulai dikenok dan bakal commit push menuju ke bagian lantai 2. 2 player dari Airwolf bergerak secara beriringan. 2 dipulangkan menuju ke arah lobby dari tim X. Dan kali ini Airwolf juga harus melakukan setup dan revive karena 2 player mereka sedang terkena knockdown. Spav harus dipegang sih. Spav revive. Spav ya, Pak. Spav. Oh, Oke. dapet. Tersentuh Ditinggalin untungnya. Poteta. Itu Loops perang sama Loops sendiri. Loops ngegranat Loops tadi. Dari Oh. kemarin loh ada berapa kali dia ngegeran teman sendiri. Wow. Yang ngonten. Impressive. Ngonten. Oke. Oke, tim X juga akhirnya dipukul mundur ya. Hanya sisa 1 player lagi tampaknya. Ini di Monte harusnya ya. Ini bakal jadi fight di Monte juga, di mana perbukitan dan juga di dalam kotanya sudah diisi oleh semua tim yang masih bertahan sebenarnya waktu ini. Nampaknya dari tim Eric juga bakal bertemu dengan teman senegara dia, tim Secret Jin yang berada di dalam rumah sebelahnya persis. Envy atau Nova sudah menyebar di open field dan di daerah Monte kita bakal lihat bakal pindah kemana, open field atau kota. Open field atau kota dan bakal pindah ke open field pegunungan. Betul, ada beberapa kompon yang bisa dimanfaatkan juga dengan daerah yang seperti ini. Airwolf kalau mau mereka mendingan cabut aja dari sekarang supaya mereka tinggal ngadepin si 4AM-nya doang. 4AM Tabrakin lagi switch-nya. fokus soalnya. Tabrakin switch. Iya, itu switch sendirian kan? Itu switch sendirian di dalam shack. Tabrak Betul. forting. Harusnya bisa dapetin posisinya sih, tapi harus ngatasin yang ada di kompon mereka dulu nih. Karena kan tadi masih 2 player dan Loops gak bisa Gadin. bergerak lagi, dia terjebak di arah blue zone, ditembak juga dari arah high groundnya Korpai. Sudah mendengar beberapa tembakan dari tim Nova dan ada Loops yang happened? dipulangkan ke arah lobby karena DPS dari blue zone-nya sudah semakin menyakitkan. Korpai juga sudah tahu di mana tim Nova melakukan setup. Betul, dengan 2 anggota tersisa kita bakal tampakkan dari Korpai bakal coba nge-pressure ke arah tim Nova. Tampaknya Ernie di lain sisi juga bakal bertumbang. Korpai melempar bom through the smoke dari seorang Paraboy bakal langsung pindah menggunakan bagi untuk kembali regroup dengan teman-temannya. PW88 tampaknya juga masih bertahan tapi di lain sisi ketangkep. Blue Beast mulai ke knock dan Blue Beast bakal pulang ke arah lobby. Tapi kali ini minimal mereka masih membawa poin pulang ke arah lobbynya. Ya, sementara PW88 juga mundur dari posisinya. Mereka butuh setup untuk masuk ke dalam zona sebelum zona ditempati oleh tim-tim lain karena saat ini masih tersisa cukup banyak tim, Flo. Ada sekitar 10 atau 11 tim yang masih tersisa karena di layar kita ketutup, guys ya. Betul. Ini game yang penting bagi tim Airwolves sih. Kalau Game mereka pengen Gavi. maksimal poin mereka karena sementara mereka berada di halaman kedua ya.
di daftar top 16. Nampaknya kill switch bener aja ditabrak Shake-nya. Nah, akan digunakan untuk nge-forting oleh tim Aero Wolf untuk sementara waktu ini. Di lain sisi dari tim Nova bakal dipantau dan juga dikunci oleh beberapa tim sekaligus yang mengambil high ground sekitar area mereka. PW88 dan juga ada tim lainnya. Bir nabrakin Aero cuy. Wah, Renalre-nya di knockdown dan Dimajuin Renalre pas. dipulangkan ke arah lobby. G9 juga terlihat dengan sangat jelas oleh FRM. Kali ini Span berhasil mendapatkan angle yang cukup nyaman untuk menembak ke arah tim RRQ. Spav sudah cukup low HP-nya. Iya, Spav Oh, bakal di Aero- lobby. Aero nekat, Aero main nekat. terobos aja Aero Wolf, tapi sayang sekali Dipulangkan. tidak berhasil masuk. Ternyata pergerakan Desperate Aero Wolf tidak masuk ke arah zona. Betul. Dua tim Indonesia sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi tenang, kita masih punya perwakilan dari Southeast Asia ya. Masih ada Sea yang bertarung, ada tim RRQ, ada Secret Jin juga yang masih bertarung untuk membawa harum Sea di PMGC. Betul, masih ada chance kita untuk mengharumkan Oh. region kita ya. Dan itu bakal ada seorang Swan bakal selempar bom ke bawah. Berapa orang bakal kenok dan tampaknya tidak ada yang kenok. Tertahan oleh Shake yang dijaga oleh tim RRQ. Bir 11 lumayan low, spray down lagi dengan menggunakan Scar L. Belum berhasil menemukan posisi dari anggota tim RRQ dan Bir cukup low, perlu melakukan healing secepat-cepatnya dan ternyata akan kenok. Footballis akan juga menyusul ke arah lobby dan tampaknya sudah satu persatu tumbang-tumbangan anggota di dalam zonanya. Circle-nya, wah, ke arah Secret Jin, RRQ, 4AM. Cuma 3 tim yang diuntungkan dari circle yang kelima, Flo. Iya, Molotov sama Sinhe juga bakal dilempar kali ini menuju ke arah tim RRQ. Mereka masih cukup aman sejauh ini di dalam Shake. Tapi apakah Molotov yang ini bakal memberikan efek dan connect? Bir 11 diamankan oleh Molotovnya Sinhe kali ini. Sinhe juga cukup terlihat through the smoke yang baik dari RRQ. Satu tumbang, tidak ada backup fire dari tim 4AM. Betul, dari 4AM tampaknya juga harus kenok Sinhe-nya. Misalkan 2 pemain dari tim RRQ bertahan melawan 3 anggota yang masih aktif dari tim 4AM. Hanya bermodalkan satu Shake tanpa forting yang baik. Mereka bakal coba berharap ya kali ini kalau Shake mereka bisa bertahan hingga akhir game nantinya. Karena sementara masuk zona ke-7 sih. Sementara masuk, tadi zona 5, 6. Oh iya, ini zona berapa sih? 6 ke-7. 6 ke 7, oh iya. Soalnya cuma 50 detik ya, 50 atau 30 detik Emang gitu. cepet pas kalau di peraturan internasional ya. Heeh. Tapi itu bakal dari tim Nova 4AM, tampaknya desperate Nova. movement menabrak compound dari tim Dua. Secret karena mereka tahu kalau mereka nabrak mereka bakal mati di open field. Jimmy lompatnya kecepatan tuh. Damage. Dia kenok gara-gara dia sendiri lompatnya kecepatan. Wah, ketangkep sama 4AM juga tampaknya. Dari 4AM bakal tapping ke arah Cool Boy. Tinggal misalkan seorang para boy bertahan di balik kotak, zona pun mulai menghimpit. Ini harusnya sudah akhir dari tim Nova pada game kali ini. Yes, Nova udah nggak bisa bergerak lagi, masih di lock juga. Sementara Mato yang berada di bagian atap dari gedung bata juga sudah ditembakin sama 4AM. Angle 4AM paling enak, high ground dan nggak ada tim yang ada di belakang mereka. Betul. Itu high groundnya dikuasain sama mereka doang. Ya enak nih, Secret enak rumahnya. RRQ sih enak sih, komponnya aman banget. Bukan kompon, Shake-nya aman banget. 4AM posisi terenak juga sih. Paling enak 4AM, high ground, cover juga. Tapi kalau misalkan Circle 7 keluar dari tempat mereka, itu agak bencana buat mereka. Iya. Itu turun ke depan, itu lower ground, Open. ladang terbuka itu. Open semua. Nggak ada cover, pohonnya cuma yang tipis-tipis, satu badan aja nggak nutup itu satu pohon. Dan dia dijepit oleh 2 tim sekaligus, RRQ dan juga tim Secret. Yes, Wah, mau bener nggak mau aja. Secret yang harus gerak duluan dan baru diomongin tiba-tiba RRQ berhasil mendapatkan Sinhe yang dari tadi ngelempar granat, ngelempar utility. Saat ini sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Matoi berada di bagian open field, masih ditembak oleh seorang Suk yang mencoba dan akhirnya berhasil mendapatkan Matoi. 1 down. Oh, bukan Matoi, Rex. Rex yang tadi Rex. menggunakan bagi, tampaknya juga ada kotak menjatuh di tengah-tengah ladang. Mungkin itu bakal jadi inceran juga tim-tim lain yang pengen langsung melakukan forting dengan kendaraan-kendaraan yang masih hidup, masih sehat hingga akhir game ini ya. Betul, Zona. Cosmos sudah nggak bikin pergerakan lagi. Arni juga udah ketahuan ngumpet di balik satu jerami yang tidak terlalu besar ukurannya. Di Tui masih berada di bagian dalam dari Shake-nya Wah, dan kenok lagi Hasaki. tertangkap satu lagi dari 4AM. Betul, tapi tampaknya 2 akan kenok. Tinggal misalkan seorang Suk bertahan seorang diri. RRQ benar-benar memainkan defense yang sangat-sangat kuat kali ini ya. Menahan gempuran dari tim 4AM high ground, tapi bisa menumbangkan 3 anggota dari tim 4AM. Itu bakal dari tim sebelah ya, dari tim Secret bisa mengambil keuntungan ketika lagi Itu pada dapat- fight semua dan Yuri kill. Benar, Yuhai dapat tadi satu. Yuhai dapat 1. Wah, zona ke atas lagi ke arah 4AM. Oh enggak, itu adil buat semuanya. Nggak Dan dapat. itu malah bahaya, itu open field. Itu area open fieldnya yang nggak ada cover sama sekali. Mau nggak mau kalau lo pengen punya cover lo harus nge-forting dengan vehicles yang lo punya.
Cosmos bertahan juga, masih bertahan di balik satu pohon dengan nyawa yang tinggal setitik doang. Dia bakal makan zona sebentar lagi. Betul, dan dari para M, wah dilepas cuy demi ngenokin RRQ. Betul. Itu gue yakin revive-nya tinggal sebentar lagi loh. Malah dia ngerelain temennya jatuhnya. Iya, mati nggak temennya kayak mati sama zona deh. Harusnya mati sama zona sih, karena kan zona bakal bergerak nih. Kenapa? Nah itu di PS-nya dep. Kena Wah, satu. sakit banget kena Cosmos satu. sempat healing lagi. Sven, 4M satu Sven pulang ke lobby. Rata. Selesai. Salah sih harusnya. Selesai. Harusnya tadi dia kelarin Tahan ya, revive-nya. tahan ya, biarin aja. Wah, itulah boy. Kadang kalau untuk healing tuh Ini kayak secret chicken sih. secret chicken emang harus Secret chicken harusnya. Kecuali dia bikin kesalahan cukup fatal yang Cosmos udah pasti mati nih. Nah, Tinggal RRQ tinggal di 2 itu doang. dia nyangkut di down shake. Yap. Keluar itu udah open field dan 1 lawan 3 di mini shake kayak gini udah merugikan banget. Masih pengen perang ternyata di 2i-nya. Dia berusaha untuk menggapai ke arah jerami yang ada di depan dia persis. Ada spray dengan proning shoot di 2i. Belum mendapatkan target yang dia inginkan, tapi 3 lawan 1 bukan jumlah yang seimbang. Winner chicken dinner harusnya fix.